Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan memulai pelajaran kita kembali dengan materi tanda-tanda balik. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa dulu yang di sini akan ibu pimpin sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu dan berilah aku pengertian yang ya dengan berdoanya ini semoga Allah memberikan kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermakna, dan ilmu yang berguna juga bertambah ya. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu ya, Nak. Apa kira-kira anak Ibu di sini sudah balik apa belum? Ya. Oke. Di sini Ibu sampaikan dulu apa pengertian daripada balik itu sendiri ya. Anak-anak Ibu semuanya, tentunya kita tahu ya, bahwa yang namanya kehidupan itu pasti tumbuh. Di sini ada sebuah gambar, akan coba anak-anak Ibu perhatikan baik-baik. Itu kira-kira gambar apa ya? Ya benar ya, itu adalah gambar sebuah pertumbuhan manusia, yaitu dimulai dari bayi sampai usia senja ya. Kira-kira yang anak-anak Ibu perhatikan, kira-kira di mana level kita atau nomor kita di situ ya, Nak? Iya, di situ anak-anak Ibu berada di nomor 3 ya. Di nomor 3 yaitu untuk anak-anak SD kelas 4. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu ya, Nak. Apa kira-kira anak Ibu di sini? Balik itu menurut bahasa adalah sampai. Sedangkan menurut syariat Islam artinya sampai di sini maksudnya balik itu adalah anak yang sudah memasuki usia kedewasaan. Khususnya kita sebagai umat muslim. Dengan kita sudah masuk usia balik, maka kita punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apakah contohnya menjalankan perintah Allah itu? Salah satunya adalah sholat ya. Lalu anak-anak Ibu tahu nggak apa itu tanda-tanda balik? Ya, kalau belum tahu, yuk kita lihat apa itu tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu ada dua macam. Yang pertama, tanda-tanda balik sesuai atau menurut ilmu fikih atau ilmu agama. Ilmu fikih itu adalah ilmu tentang ajaran-ajaran yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi yang kedua adalah ilmu tanda-tanda balik menurut biologis. Jadi yang pertama kita pelajari di sini adalah mengenai tanda-tanda balik menurut hukum Islam atau ilmu fikih ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih contohnya adalah satu, mimpi basah. Yang kedua adalah berusia 12 tahun. Apakah itu mimpi basah? Mimpi basah adalah peristiwa yang dialami oleh semua laki-laki ketika ia tidur dan bermimpi bahwa ia mengeluarkan sesuatu dari alat kelaminnya dan setelah bangun dia sadar bahwa celananya basah. Maka inilah yang dinamakan dengan mimpi basah. Tapi cairan yang dikeluarkan dari alat kelamin ini bukan air kencing ataupun ngompol, tetapi sejenis cairan yang berwarna putih yang disebut dengan sperma. Apakah mimpi basah datangnya sekali? Tentu tidak ya, Nak. Tetapi selama dia hidup,
dia akan mengalami mimpi basah yang itu kita tidak bisa menentukan karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak laki-laki yang mimpi basah pertama kali, maka dia sudah dikatakan balik walaupun dia belum khitanan ataupun belum berumur 12 tahun. Tetapi kalau dia sudah mimpi basah, maka dia sudah ada tanda-tanda sedang balik ataupun dewasa. Ingat ya anak-anak ibu semuanya, bahwa cairan yang dikeluarkan itu bukan air kencing yang bau pesing ya, tetapi cairan berwarna putih, tetapi baunya agak sedikit amis ya. Paham anak-anak ibu? Ya, yang kedua adalah bagi perempuan. Tanda-tanda balik bagi perempuan secara ilmu fikih. Yaitu yang pertama adalah haid ataupun menstruasi. Ini adalah merupakan ciri pokok yang paling benar untuk tanda-tanda haid tanda-tanda balik pada perempuan. Ciri pokok ini entah dia sudah berumur 10 tahun ataupun lebih dari 10 tahun, maka anak-anak itu sudah mencapai balik. Apa itu haid anak-anak? Ada yang tahu? Haid adalah cairan merah atau darah yang keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau nanti anak-anak ibu yang perempuan nanti ada yang mengalami haid ataupun keluar darah dari kemaluannya, jangan takut ya nak. Itu tidak apa-apa karena itu merupakan kodrat kita sebagai perempuan. Karena perempuan itu semuanya harus mengalami ataupun merasakan yang dinamakan haid ya. Jadi apa yang akan kita lakukan atau kalian lakukan nanti kalau terjadi seperti itu? Maka laporkanlah pada ibu di rumah ya, jangan kepada temannya, karena teman belum tentu tahu ataupun belum paham tentang itu. Maka tanyakanlah kepada ibu bagaimana caranya nanti supaya bisa menjaga ataupun membersihkan haid yang ada yang datang kepada kita ya nak. Itulah dia tanda-tanda balik ataupun dewasa menurut ilmu fikih atau ilmu agama. Sekarang kita yang kedua adalah mempelajari tentang tanda-tanda balik secara biologis ya. Yang pertama adalah kepada laki-laki, yaitu tanda-tanda pada laki-laki yang sudah balik menurut biologis adalah yang tumbuhnya rambut seperti berkumis, janggut, jambang, ketiak, dan rambut kemaluan sudah mulai nampak atau sudah mulai tumbuh. Yang kedua, pertumbuhan badan semakin cepat. Yang ketiga, tumbuhnya jakun. Apa itu jakun anak-anak? Jakun itu adalah sejenis benjolan di leher ya. Orang yang kurus akan sangat kelihatan. Kalau orang gemuk agak sedikit dia nampak ya. Tapi benjolan nggak usah takut ya anak-anak karena itu bukan sebuah penyakit. Tetapi benjolan itu adalah ada kepada setiap laki-laki, tidak ada sama perempuan ya. Dan yang terakhir adalah suara sudah berubah. Mungkin di sini suaranya sudah mulai membesar. Ya, itulah tanda-tanda bagi laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, tanda-tanda balik itu yang pertama adalah tumbuhnya beberapa rambut di bagian tubuh seperti di ketiak dan juga di kemaluan. Dan yang kedua adalah pertumbuhan pinggul dan dada sudah mulai membesar. Ya, kalau dulunya pinggulnya kecil, sudah membesar ya. Yang ketiga adalah suara sudah membesar, berubah. Bagaimana kalau kita mimpi basah atau baru selesai haid? Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama adalah mandi besar ya. Bagaimana tata cara kita mandi besar? Yang di sini akan Ibu uraikan sedikit mengenai tata cara mandi besar atau mandi wajib setelah terjadi mimpi basah ataupun haid ya. 1. Niat mandi besar. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Ketiga, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang keempat, membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Kelima, berwuduk sempurna. 6. Menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut.
Selanjutnya, menuangkan air ke seluruh anggota badan, membasuh kaki, dan terakhir adalah niat mandi dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota tubuh ya. Sangat penting bagi kita semua ya nak untuk mengetahui kewajiban-kewajiban kita setelah balik. Bila kalian sudah mengalami tanda-tanda balik, maka kalian itu disebut dengan mukallaf. Di antara kewajiban mukallaf, 1. Sholat fardu. Pertanyaan ibu sekarang, sejak usia berapa anak-anak ibu mulai sholat fardu 5 waktu? Siapa yang mengajarinya? Dan mengapa kalian sholat? Nah, perlu di sini ibu tegaskan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merubuhkan agama. Kenapa kita sholat? Itu karena Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat setelah 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Di sini kita dapat simpulkan bahwa sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan rohani kita. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Apakah aurat itu? Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat dipandang-pandang dan tidak boleh dilihat dan merupakan bagian yang harus ditutupi saat sholat. Kewajiban yang ketiga adalah menuntut ilmu. Setiap laki-laki dan perempuan muslim berkewajiban mencari ilmu. Seseorang mencari ilmu sejak lahir hingga meninggal dunia. Anak yang baru balik dibebani hukum syariah. Oleh karena itu, kita akan menerima apa yang telah kita kerjakan. Ilmu yang kita peroleh hanya dapat dari belajar, dinilai dari membaca, memahami, dan mengamalkan ilmunya. Tapi jangan lupa ya nak, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan ilmu yang luas dan berkah. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan dikerjakan yaitu pada bulan suci Ramadan, di mana seluruh umat muslim dianjurkan atau diwajibkan untuk melaksanakan puasa dari fajar hingga terbenamnya matahari. Dan di sini kita berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Puasa itu adalah menahan dari segala nafsu, baik itu menahan diri dari makan, minum, dan lainnya ya. Dan yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua. Kita ketahui bahwa orang tua kita adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Kita dimulai dari lahir hingga kita sekarang, bahwa orang tua lah yang menjaga kita, memberikan kita nafkah untuk bisa kita makan, bisa kita memakai pakaian, bisa kita berteduh, itu karena adalah orang tua. Jadi janganlah kita sekali-sekali untuk melawan kepada orang tua. Hargailah orang tua kita, hormati dia, karena apalagi kepada ibu kita ya, karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat kita pahami dan juga kita amalkan untuk kesehariannya. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan